Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Tempat menakutkan di mana keberadaannya bisa terhapus seluruhnya dalam sepersekian detik. Namun, dia tidak menunjukkan keraguan untuk melakukannya, karena dia percaya pada Mu Xuanyin dan dia sendiri percaya bahwa Mu Xuanyin juga akan percaya padanya. Ketika tabut mendalam primordial muncul, penghalang es besar menyelimutinya, yang dibentuk oleh kekuatan terakhir Mu Xuanyin. Sebagai benda ilahi primordial, Yun Ce yakin benda itu tidak akan mudah hancur. Orang yang membutuhkan perlindungan bukanlah primordial mendalam ark tapi dia. Ketika Yun Ce bergegas keluar dari bahtera yang dalam, dia segera diselimuti oleh kristal es. Hal pertama yang dilihatnya adalah mata Mu Xuanyin. Dia langsung menabraknya dan telapak tangannya yang berlumuran darah memegang erat bahunya. Rupanya, dia telah menuangkan seluruh sisa energinya ke dalam kristal es yang melindunginya. Dia ingin memarahinya dengan marah tetapi tidak mungkin naga bertanduk kuno, yang saat ini sedang mengamuk, memberi mereka waktu untuk itu. Ketika Mu Xuanyin mengerahkan seluruh kekuatannya menuju bahtera primordial dan Yun Ce, naga bertanduk kuno itu juga mengeluarkan teriakan dan menukik ke arah mereka. Api yang mengerikan melingkari cakarnya yang besar saat ia dengan kejam menghantamkannya ke arah mereka. Tidak butuh waktu lama hingga pakaian luar Yun Ce diwarnai merah oleh darah Mu Xuanyin. Dalam menghadapi pengejaran naga bertanduk kuno dan kekuatan penghancurnya yang mendekat, dia menggunakan sebagian besar kekuatannya untuk melindungi Yun Ce dan karenanya, pada dasarnya tidak mampu menahan serangannya lebih lama lagi. Sudah mustahil baginya untuk melepaskan diri dari kekuatan dan penindasannya dan meninggalkan tempat itu bersama Yun Ce, karena begitu energi yang dia gunakan untuk melindunginya menghilang atau melemah. Apalagi sisa gelombang serangan naga bertanduk itu, bahkan paksaan yang muncul darinya sudah cukup untuk memusnahkannya dalam sekejap. Dia tidak bisa memikirkan alasan apapun baginya untuk terburu-buru melakukan hal seperti itu. Yun Ce perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat cakar naga yang tampak jatuh dari cakrawala. Ekspresi matanya tenang seperti danau glasial dan secara mengejutkan dia menutupnya saat menghadapi serangan yang datang. Saat dia memusatkan pikirannya, rasanya waktu tiba-tiba mulai melambat. Dia mengangkat Heaven's Meeting Sword, dengan ujung pedangnya mengarah ke langit di atas dan kemudian menggerakkannya dengan gerakan menebas, seolah-olah membuat busur melingkar standar di udara. Setelah gerakan ujung pedangnya yang tanpa suara, ruang, hukum, dan ketertiban tiba-tiba menjadi kacau. Jika dia berhasil, peluangnya untuk bertahan hidup sangat kecil. Jika dia gagal, dia pasti akan mati. Ayah, Ibu, Yuanba, Lingqi, Kai, Yuer, Suer, Linger, berkati aku. Saya pasti berhasil, saya harus berhasil. Sepertinya waktu telah membeku dan dunia menjadi sangat tenang dan sunyi. Setelah dia mengayunkan Heaven's Meeting Sword dalam bentuk busur melingkar lengkap, formasi mendalam yang tidak berwarna, tidak berbentuk, tanpa suara, dan tanpa jejak langsung terbentuk, seseorang yang keberadaannya hanya bisa dirasakan oleh Yun Ce. Pada saat ini, mata Yun Ce juga tiba-tiba terbuka dan dia melepaskan sinar cahaya dingin yang menentukan. Gaya keempat Dewa Jahat, Restorasi, Bintang, Bulan. Yun Ce, bagaimana dia sampai di sana? Pada proyeksi Vermilion Bird, sosok Yun Ce benar-benar muncul. Yang lebih mengejutkan lagi adalah kenyataan bahwa dia muncul di tempat yang penuh dengan kekuatan naga master ilahi. Bahkan Yan Wanchang dan Yan Juhai akan terluka parah atau terbunuh dalam waktu singkat jika mereka pergi ke tempat itu, tapi entah bagaimana Yun Ce masih hidup. Sebelum ada yang bisa bereaksi, mereka melihat Yun Ce dengan berani mengangkat pedang dan menghadapi api drakonik naga bertanduk kuno secara langsung. Itu seperti pemandangan seekor semut kecil yang mengangkat tangannya untuk melawan seluruh langit.
Pada titik ini, mustahil bagi Mu Xuanyin untuk bertemu langsung dengan kekuatan naga bertanduk kuno bahkan jika dia sendirian, belum lagi dia harus melindungi Yun Ce sekarang. Dua kesimpulan dari bentrokan ini adalah mereka binasa bersama atau dia menarik kekuatannya dan melarikan diri dari kesendiriannya. Tapi ketika dia melihat Yun Ce mempertaruhkan nyawanya untuk berjalan ke arahnya, dia secara naluriah menuangkan lebih banyak energi ke dalam tubuh Yun Ce, meskipun kesadarannya kabur. Serangan drakonik yang mematikan itu melonjak semakin dekat, tapi di saat berikutnya, tepat sebelum bisa menyelimuti keduanya sepenuhnya, kekuatan serangan, aura, kekuatan, dan bahkan panasnya lenyap dalam sekejap. Tidak ada jejak serangan yang terlihat dimanapun. Seolah-olah dunia itu telah dipindahkan seluruhnya ke dunia yang sunyi. Raungan naga yang marah dan jelas kesakitan terdengar di udara. Mu Xuanyin segera berbalik dan menemukan pemandangan mengejutkan dari seekor naga bertanduk kuno yang membalik ke belakang karena mundur. Luka yang tak terhitung banyaknya yang memenuhi tubuh naga langsung meledak di bawah tekanan dan menyebabkan darah naga menyembur kemana-mana. Wow! Apa itu? Semua orang mulai dari ketua sekte hingga murid berdiri di depan proyeksi Vermilion berteriak sekuat tenaga seolah-olah mereka disambar petir surgawi, mata melotot begitu lebar dan begitu cepat karena sangat terkejut hingga bola mata mereka hampir keluar dari rongganya. Itu karena mereka bisa melihat dengan jelas bahwa naga bertanduk kuno itu telah melontarkan pukulan dahsyat yang bahkan bisa membakar Divine Sovereign hingga menjadi debu, ke arah Yun Ce dan Mu Xuanyin. Tapi saat serangan itu menyentuh pedang raksasa Yun Ce, naga itu tiba-tiba terlempar, berguling, mengaum kesakitan dan mengeluarkan darah di semua tempat. Naga itu jelas menderita luka parah dalam sekejap. Sementara itu, Yun Ce dan Mu Xuanyin diambang kematian, sama sekali tidak terluka. Apa-apa-apa, kerumunan tidak pernah begitu mempercayai mata mereka sampai hari ini. Sebagian besar dari orang-orang ini telah hidup lebih dari 10.000 tahun tetapi meskipun menambahkan rumor paling konyol yang pernah mereka dengar dan adegan paling konyol yang pernah mereka lihat dalam hidup mereka bersama, puncaknya masih tidak 1/10.000 lebih konyol dari itu, apa yang baru saja mereka lihat hari ini. Naga bertanduk kuno adalah seorang guru ilahi. Itu adalah eksistensi paling kuat dalam sejarah panjang alam Dewa Api sejak ratusan ribu tahun yang lalu. Menyakiti naga bertanduk kuno dengan satu serangan pedang benar-benar mustahil bahkan jika ada 10 Yan Wancang, manusia terkuat di alam Dewa Api, tapi entah bagaimana, Yun Ce melakukan hal itu. Itu, berhasil. Yun Ce dengan marah meraung dalam pikirannya. Salah satu ekspresi paling langsung dari kekuatan seni dewa jahat adalah penguatan energi mendalam seorang kultivator yang konyol setelah sebuah gerbang dibuka. Itu juga merupakan kekuatan yang paling diandalkan Yun Ce untuk mengalahkan lawan dengan kekuatan yang jauh lebih besar darinya. Namun, alasan sebenarnya di balik kehebatan seni dewa jahat terletak pada kemampuan intinya untuk mengabaikan atau bahkan melawan hukum dunia. Penguatan energi yang sangat besar yang mustahil adalah sesuatu yang melampaui batas hukum normal. Api es mengerikan yang dia ciptakan dengan menggabungkan api dan es juga merupakan kekuatan yang berada di luar batas hukum. Bintang tenggelam di bulan jatuh dari gerbang jiwa jahat, matahari terkunci awan penyegel dari gerbang hati yang terbakar, dan bumi yang menghancurkan langit yang membinasakan dari gerbang api penyucian jelas merupakan keterampilan yang sangat kuat, tetapi keterampilan itu tidak begitu kuat hingga benar-benar membalikkan hukum alam. Namun, gerbang restorasi bintang bulan di gerbang surga bergemuruh berbeda. Untuk pertama kalinya, kemampuan luar biasa seni dewa jahat dalam membalikkan hukum alam terungkap. Saat restorasi bintang bulan dilaksanakan sepenuhnya, hukum dan ketertiban semua kekuatan di wilayah yang terkena dampak dibatalkan sepenuhnya. Ini juga berarti bahwa semua kekuatan yang berhubungan dengan restorasi bintang bulan akan dibalik dalam sekejap. Oleh karena itu adalah counter instan.
Itu juga merupakan counter penuh. Karena keterampilan didasarkan pada kekuatan untuk menulis ulang hukum dan tatanan alam, kekuatan dan bentuk kekuatan yang terlibat sama sekali tidak relevan. Semuanya akan terbalik sepenuhnya selama restorasi bintang bulan dilakukan secara penuh, tidak peduli level atau bentuk kekuatannya. Satu-satunya hal yang bisa menghentikannya adalah kekuatan yang juga bisa menyebabkan kerusakan pada hukum alam seperti kekuatan dewa jahat. Namun, karena gaya keempat dewa jahat sangat mengganggu hukum alam, hal itu juga dianggap sebagai pelanggaran hukum surgawi. Langit menghukum semua orang yang dengan paksa menggunakan keterampilan seperti itu tanpa kecuali, jadi Yunce pasti menderita akibat yang mengerikan atas pelanggarannya. Konsekuensi dari penggunaan restorasi bintang bulan adalah pengurangan umur yang parah. Itu juga mengapa Yunce tidak pernah menggunakan Moonstar Restoration meskipun dia sudah lama tidak bisa mengaktifkan Rumbling Heaven. Saat api destruktif naga bertanduk kuno menyentuh Heaven's Meeting Sword, semua kekuatannya langsung dipantulkan kembali ke naga bertanduk kuno seperti cahaya yang dipantulkan dari cermin. Jadi prestasi dalam memantulkan serangan binatang guru ilahi oleh seorang praktisi mendalam asal ilahi telah tercapai, itu adalah keajaiban yang hanya bisa dicapai oleh kekuatan dewa jahat di seluruh sejarah dunia yang luas dan kacau. Karena naga bertanduk kuno itu sedang mengamuk, ia menyuntikkan seluruh kemarahan dan kekuatannya ke dalam setiap serangannya. Sebelum penyergapan, ia sudah dipenuhi luka selama berjam-jam melawan Musuanyin. Oleh karena itu, serangan yang dipantulkan tidak diragukan lagi adalah mimpi buruk yang ditanam dengan tangannya sendiri. Lebih baik lagi, bagaimana penghitung instan bisa sesederhana penghitung biasa. Terlepas dari spesiesnya, semua makhluk hidup yang menyerang dengan kekuatan penuh akan menurunkan pertahanan energi dan pertahanan mental mereka ke titik terendah. Akibatnya, tidak hanya mustahil bagi penyerang untuk melindungi dirinya dari serangan yang dipantulkan secara instan, kerusakan yang dideritanya jauh melebihi apa yang akan dideritanya jika terkena serangan balik normal juga. Perasaan yang sangat tidak nyaman menyiksa Yunce, itu adalah perasaan seperti hidupnya benar-benar terputus darinya. Dia bahkan tidak menarik napas sebelum berteriak sekuat tenaga, "Tuan!" Kesalahan naga. Raungan luka naga bertanduk kuno mengguncang langit. Hampir separuh luka di tubuhnya telah dibelah oleh meja, menyebabkan darah menyembur kemana-mana seperti hujan lebat. Terlebih lagi, lukanya bukanlah satu-satunya yang hancur. Kekuatan pertahanannya juga hancur. Saat naga itu berputar mundur, di luar kendali, kesalahan naga di perutnya terlihat jelas di pupil Yunce. Patahan naga seharusnya menjadi tempat di mana kekuatan pertahanan terbesar naga terkonsentrasi, tetapi serangan balik yang benar-benar tidak dapat diprediksi dan tidak dapat dipertahankan telah menyebabkan penghalang pertahanannya runtuh sepenuhnya. Meskipun Musuanyin berada di ambang kematian, kesadarannya masih jauh di depan Yunce. Pengingatnya sama sekali tidak diperlukan, karena Musuanyin telah mengayunkan lengan pedangnya dan melemparkan pedang putri salju yang berlumuran darah berisi kekuatan terakhirnya langsung ke arah patahan naga seperti sinar putih yang menusuk. Pedang putri salju menghantam naga bertanduk kuno dengan sempurna pada kesalahan naganya. Jika ini terjadi sebelumnya, pedang putri salju akan terpental saat bersentuhan. Sekarang, pada titik terlemahnya, pedang putri salju, yang bersinar cemerlang dengan kekuatan, mengenai satu-satunya titik lemah fatal milik naga bertanduk kuno itu, dan tenggelam dalam kilatannya. Pedang itu menembus sampai ke gagangnya. Kesalahan naga, itu kesalahan naga. Itu tertusuk. Raungan menakjubkan lainnya membangunkan penghuni alam Dewa Api dari keterkejutan saat Yunce mengirim naga bertanduk kuno itu terbang menjauh dalam satu serangan pedang. Di saat yang sama, adegan baru itu hampir membuat jantung mereka berdebar kencang. Bagi naga bertanduk, patahan naga bagaikan tali penyelamat bagi manusia. Naga bertanduk yang tertusuk patahan naganya bagaikan manusia yang garis hidupnya terputus,
bahkan jika sisa tubuh naga bertanduk kuno itu sama sekali tidak terluka, ia masih akan mati dalam waktu yang sangat singkat, apalagi terluka parah. Naga bertanduk yang telah menghabiskan sebagian besar kekuatan naganya. Sejak patahan naganya ditusuk oleh pedang Putri Salju, naga bertanduk kuno itu ditakdirkan untuk mati. Rasa sakit di balik auman naga itu meningkat beberapa kali lipat dan kali ini diwarnai dengan kesedihan dan keputusasaan yang mendalam juga. Bang! Pedang Putri Salju dipaksa keluar dari lukanya dan darah menyembur keluar dari patahan naga seperti air mancur. Darah di patahan naga bukanlah darah normal. Kebocoran tersebut hanya mempercepat kematian dan hilangnya kekuatan. Kami berhasil. Yunce berteriak dengan suara gemetar. Ini adalah hasil terbaik yang dapat dia bayangkan. Datang ke sini, itu adalah satu-satunya harapan yang sangat kecil. Tidak, satu-satunya keajaiban yang dapat dia pikirkan. Dia telah tiba di samping Mu Xuanyin, berhasil mengeksekusi restorasi bintang bulan yang belum pernah dia gunakan sebelumnya dan tidak dia percayai, dan Mu Xuanyin telah menindaklanjutinya dengan sempurna dengan melemparkan pedang Putri Salju langsung ke kesalahan naga itu. Itu adalah keajaiban yang diciptakan Mu Xuanyin dan dia bersama. Tapi itu belum berakhir. Saat raungan sedih dan menggemparkan memenuhi udara, ekor naga raksasa terbang menuju Yunce dengan kekuatan keputusasaan di belakangnya. Naga bertanduk kuno yang telah jatuh ke dalam jurang kematian tidak mampu lagi menutupi ekornya dengan api drakonik. Serangan itu hanyalah ledakan kebencian terakhir sang naga, dan itu adalah serangan dari Master Ilahi yang menakutkan. Mu Xuanyin menerkam ke arah Yunce dan menutupi tubuhnya dengan embun beku. Kemudian, ekor naga itu menghantam punggung Mu Xuanyin dengan keras. Guru, pada saat itu, Yunce merasa seolah jiwanya tertusuk segudang anak panah. Kabut darah panas membasahi bahu dan punggung Yunce. Serangan itu tampaknya telah sepenuhnya menghancurkan aura Mu Xuanyin yang sudah lemah dan kacau. Sedemikian rupa sehingga Yunce benar-benar gagal merasakan auranya dalam sekejap yang menakutkan. Perjuangan dan raungan naga bertanduk kuno itu semakin melemah dan darah yang keluar dari patahan naganya berubah menjadi merah tua yang mengejutkan. Namun, murid naga bertanduk kuno yang penuh kebencian dan putus asa itu benar-benar terpaku pada sosok Mu Xuanyin dan Yunce. Kekuatan keputusasaan muncul di tubuhnya sekali lagi, mendorongnya untuk menerkam langsung ke arah keduanya. Bahkan di ambang kematian, itu akan menyeret mereka berdua ke neraka abadi. Pupil mata Yunce membesar sekali, 2 kali, kemudian, bayangan naga berwarna biru yang bersinar tiba-tiba muncul di udara. Aku mempertaruhkan seluruh kemauanku, dan jiwaku dalam langkah yang satu ini. Domain jiwa naga. Raungan kuno yang dikeluarkan oleh gambar naga biru benar-benar mengalahkan raungan putus asa naga bertanduk kuno secara penuh. Itu adalah domain jiwa naga terbaik yang pernah Yunce keluarkan dengan menghabiskan seluruh energi mentalnya sekaligus. Penjara Inferno tiba-tiba mendidih dan naga biru yang mengaum meledak dengan keras. Wah! Yan Wanchang menjerit mengerikan dan tiba-tiba berlutut. Dia mencengkeram kepalanya erat-erat seolah hidupnya bergantung padanya. Di hadapannya, proyeksi Vermilion Bird, yang telah berlangsung selama beberapa jam, tiba-tiba hancur, menyebabkan semua gambar, suara, dan auranya juga menghilang. Master Sekte! Semua orang di Sekte Burung Vermilion berseru dan bergegas ke arahnya. Apakah kamu mencapai batas mentalmu? Yan Juhai bertanya dengan cemberut. Namun, dia bertanya-tanya dengan ragu, aneh, proyeksi Vermilion Bird seharusnya tidak mendorongnya hingga batas kemampuannya secepat ini. Tapi Yan Wanchang terus memegangi kepalanya seolah dia tidak bisa mendengar suara apapun dari luar sama sekali. Matanya kosong dan mulutnya mengeluarkan kata-kata lembut yang tidak disadari, apa itu tadi, apa itu? Setelah gambar naga biru meledak, pikiran sadar terakhir Yunce adalah jiwanya yang tampaknya hancur sebelum dia benar-benar kehabisan tenaga.
Manusia jauh lebih rendah daripada naga dalam hal kekuatan mental, sama seperti jumlah energi yang mereka miliki. Sangat mudah untuk mengalahkan seorang praktisi mendalam dengan kekuatan mental, tetapi hampir mustahil melawan naga sejati. Namun, sebagai penguasa semua naga yang pernah ada di era Dewa Purba, efek mengejutkan jiwa naga pada naga jauh lebih besar daripada manusia. Ketika jiwa naga meledak dan aumannya mengguncang langit, sisa cahaya di mata naga bertanduk kuno itu menghilang dalam waktu singkat dan berubah menjadi merah. Tubuhnya yang berlumuran darah menjadi kaku di udara dan bagian terakhir dari kekuatan putus asanya dengan cepat runtuh dan menyebar, seolah-olah ia telah menghadapi serangan angin kencang. Dia telah merefleksikan kembali kekuatan naga master ilahi dengan kekuatan mendalam di alam asal ilahi. Dia telah mengintimidasi jiwa naga master ilahi dengan kekuatan mental di alam asal ilahi. Yunce memberikan segalanya untuk berpegang teguh pada harapan terakhir dengan keberadaannya yang tidak berarti. Meskipun naga bertanduk kuno itu sudah jatuh dan mati, ia tetaplah naga master ilahi. Efek setrum ajaib dari jiwa naga ini hanya dapat dipertahankan maksimal beberapa saat. Mu Xuanyin mengangkat tubuh Yunce yang tidak sadarkan diri dan perlahan mengarahkan bagian tengah telapak tangannya ke arah naga bertanduk kuno saat dia melepaskan sinar terakhir dari cahaya dingin yang menyilaukan. Naga bertanduk kuno itu sudah kehilangan vitalitasnya lebih cepat dari biasanya karena ia mencoba melancarkan serangan balik terakhir, mempertaruhkan segalanya. Di bawah efek setrum jiwa naga, ia telah kehilangan semua sisa kekuatannya. Ketika sinar cahaya sedingin es bersentuhan dengannya, tubuh besarnya tidak dapat menahan sama sekali dan akhirnya bertindak sebagai media untuk membiarkan kekuatan dingin dan kondensasi menjalankan perannya. Dalam sekejap mata, seluruh tubuhnya tertutup lapisan es. Dengan kekuatan yang tersisa pada naga bertanduk, mustahil untuk berjuang bebas dari kesulitannya. Jejak terakhir dari kekuatan hidupnya juga berubah menjadi ketiadaan oleh energi dingin yang mengalir ke seluruh tubuhnya, dan matanya akhirnya kehilangan kilaunya. Maka, kedua naga bertanduk kuno itu menemui ajalnya. Mu Xuanyin perlahan menurunkan lengannya. Dengan energi terakhirnya dilepaskan keluar, rambut panjangnya menjadi hitam seluruhnya dan tidak ada sedikit pun energi dingin di tubuhnya. Sebaliknya, aura panas, yang belum pernah dia miliki selama 10.000 tahun ini, adalah memancar darinya saat ini. Auranya menjadi sangat lemah bahkan dia sendiri tidak dapat merasakannya dan lengannya yang menopang Yunce terasa sangat berat sehingga dia tidak mampu mengangkatnya. Menderita racun yang sangat beracun, menderita luka parah, dan kehabisan tenaga yang dalam, saat kekuatan hidup naga bertanduk kuno musnah, kesadarannya yang samar-samar dengan cepat tenggelam ke dalam kegelapan. Ah, di mana aku? Sebuah rangan terdengar di kedalaman kesadaran Yunce, yang dikeluarkan oleh jiwanya sendiri. Tidak, aku tidak bisa pingsan, naga bertanduk kuno itu, masih di sini, Tuan, akan mati. Bangun, bangun, kataku. Kesadarannya menjadi sangat suram, itu tidak jelas dan juga mengalami rasa sakit yang sangat hebat. Rasa sakit itu berada pada tingkat yang sama seperti ketika dia mengalami pemisahan jiwa di masa lalu, sebelum bunga udumbara Netherworld di sarang setan pembantaian bulan. Namun, matanya tiba-tiba terbuka, seolah-olah dia telah ditusuk oleh beberapa jarum secara bersamaan. Dia merasakan lengan lembut menjauh dari tubuhnya. Dalam pandangannya yang kabur, dia melihat sosok seputih salju, yang sebagian besar diwarnai dengan warna merah darah, jatuh ke bawah tanpa suara. Ada dunia kemerahan yang tak terbatas di bawah. Penjara inferno pengubur dewa. Pikirannya terasa sangat berat, seolah-olah sedang dibebani oleh gunung yang tidak dapat diatasi tetapi telapak tangannya hampir secara naluriah terulur dan meraih sosok putih yang baru saja mulai jatuh dari sampingnya. Setelah itu, dia dengan erat memeluk sosok itu, auranya lemah sedemikian rupa sehingga seseorang akan merasakan kesedihan yang luar biasa pada keadaannya,
tapi secara tak terduga hal itu membantu menstabilkan jiwanya yang memisahkan diri dengan baik. Dia kemudian melihat sosok beku besar di kejauhan yang jatuh lurus ke bawah. Itu adalah tubuh naga bertanduk kuno yang sudah mati. Memegang Musuanyin dalam pelukannya, Yun Ce dengan kuat menggigit ujung lidahnya. Dia menggunakan kesadarannya yang hampir tidak ada untuk mendorong tubuhnya bergerak dan terbang ke bawah di dunia yang kabur dan tidak teratur, menuju ke arah sosok besar itu. Ini adalah buah dari usaha yang telah guru lakukan, bahkan dengan mempertaruhkan nyawanya, aku benar-benar tidak bisa membiarkannya menghilang di penjara inferno penguburan dewa seperti yang terjadi sebelumnya. Meskipun kesadarannya berada di ambang kehancuran, dia masih memiliki kekuatan yang besar. Dengan pandangan kabur tertuju padanya, dia dengan cepat mendekati naga bertanduk kuno itu. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan meletakkannya di tubuhnya, langsung menyimpannya ke dalam mutiara racun langit. Saat dia merasa sedikit rileks di hatinya, kesadarannya langsung tenggelam ke kedalaman dan dia segera kehilangan kendali atas tubuhnya. Membawa Musuanyin, dia jatuh ke bawah menuju penjara inferno yang tak ada habisnya. Saya tidak bisa membiarkan hal itu terjadi, guru tidak akan mampu menanggung kondisi keras penjara inferno dalam kondisinya saat ini. Bahtera mendalam primordial. Tabut mendalam primordial telah mengambang di tempatnya selama ini. Tidak mungkin benda itu rusak bahkan oleh kekuatan master ilahi. Yun Ce melakukan yang terbaik untuk mengumpulkan energi jiwa yang cukup untuk memasuki tabut mendalam primordial. 1 tarikan napas, 2 tarikan napas, 3 tarikan napas. Saat tubuhnya hendak bersentuhan dengan api penjara inferno, dia berhasil membentuk keinginannya untuk memasuki tabut mendalam primordial. Seberkas cahaya putih melintas sebelum Yun Ce dan Musuanyin menghilang dari penjara inferno yang luas. Bidang penglihatannya telah memutih sepenuhnya. Dia tidak dapat melihat apapun dan panca inderanya telah melemah sedemikian rupa sehingga hampir tidak ada perbedaan antara keduanya ada atau tidak. Dia sadar bahwa dia telah masuk ke dalam primordial mendalam ark dan samar-samar merasakan kehadiran Musuanyin di sampingnya. Setelah usahanya berhasil, pikirannya menjadi rileks dan dia pingsan dalam waktu singkat. Setelah kesadarannya benar-benar tenggelam dalam keheningan, tabut besar primordial mulai turun ke bawah karena kehilangan kontak dengan jiwanya. Itu jatuh langsung ke penjara inferno yang luas dan menghilang dalam sekejap mata, tanpa meninggalkan jejak. Setelah beberapa lama, penjara inferno yang bergolak akhirnya menjadi tenang dalam arti sebenarnya, jauh lebih tenang dari biasanya. Junior Yun. Suara teriakan mendesak semakin mendekat, saat Huo Ruli menyerbu sambil terbakar dengan ketidaksabaran. Namun mengingat luasnya penjara inferno, dia tidak dapat menemukan tanda-tanda atau merasakan aura mereka. Apa yang terjadi? Tatapan Huo Ruli menyapu sekeliling, dengan ekspresi bingung dan cemas di wajahnya. Ketika dia membawa Yun Ce ke jarak 300 km dari pusat pertempuran, dia berbalik untuk pergi dengan tergesa-gesa, seperti yang diperintahkan Yun Ce padanya saat itu. Namun, saat dia berbalik, dia mendengar pekikan darah naga bertanduk kuno yang mengental. Semburan gelombang energi sisa menyapu ke segala arah dan dia terpaksa berjarak hampir 100 km dari tempat itu. Segera setelah itu, dia mendengar seekor naga mengaum sekali lagi, yang jelas-jelas dikeluarkan oleh makhluk lain, dan telinganya terguncang begitu hebat hingga berdenging beberapa saat. Pada saat auranya tenang dan dia sadar, dia terkejut menemukan bahwa dia tidak dapat merasakan aura apapun di sekitarnya. Dia segera berlari ke lokasi sebelumnya tetapi tidak melihat jejak Musuanyin, Yun Ce, atau bahkan naga bertanduk kuno. Satu-satunya yang ada hanyalah sisa-sisa energi dan bau darah naga yang sangat pekat. Jangan bilang padaku bahwa keduanya mati. Huo Ruli berkata tidak percaya dengan kata-katanya sendiri. Dia melihat ke bawah, sebelum mengerutkan kening dan tiba-tiba bergegas ke penjara inferno penguburan dewa.
Huo Ruli tidak menyerah dalam mencari mereka di dalam penjara Inferno, berharap dapat menemukan sesuatu pada akhirnya. Dia berjalan jauh ke dalam penjara Inferno, sejauh kemampuannya memungkinkan dan juga melintasi jarak beberapa ratus kilometer secara horizontal. Sayangnya, semuanya sia-sia. Ketika dia akhirnya membatalkan ide untuk mencari mereka dan keluar dari penjara Inferno, dia melihat bahwa Yan Wanchang, Yang Juhai, serta semua tetua tingkat tinggi juga telah tiba. Hampir 100 orang menatap kosong ke penjara Inferno yang sangat tenang. Master Sekte Huo, apakah Anda sudah menemukannya? Yan Wanchang bertanya. Huo Ruli melompat ke udara sambil mengeluarkan suara keras dengan kakinya dan berteriak ke arah mereka, apa yang terjadi di sini? Apa yang sebenarnya terjadi? Aku hanya berbalik lalu keduanya menghilang entah kemana. Adakah yang bisa memberitahuku kemana Yang Yun pergi? Naga bertanduk kuno itu, mati, jawab Yan Juhai dengan nada ragu-ragu. Bagaimana kematiannya? Hah, kamu pasti tidak akan percaya dengan perkataanku, kecuali kamu melihatnya sendiri. Yan Wanchang menghela nafas. Setiap kali dia mengingat adegan Yun Ce menghempaskan naga bertanduk kuno dengan pedangnya, dia akan merasakan jiwanya bergetar hebat. Dia tidak pernah berpikir bahwa akan tiba suatu hari ketika seseorang seperti dia, yang merupakan eksistensi tingkat puncak di alam Dewa Api, baik dari segi kedudukan maupun kekuatannya, akan dikejutkan oleh seorang junior yang baru saja memasuki jalan ilahi. Sejujurnya, patahan naganya telah ditembus oleh Raja Alam Snow Song, kata Yan Juhai. Karena patahan naganya tertembus, dia pasti akan mati tapi dia melancarkan serangan balik di ambang kematian. Yan Juhai menggelengkan kepalanya begitu dia menyelesaikan kata-katanya. Tak satu pun dari mereka melihat secara pasti apa yang terjadi setelah proyeksi burung vermilion hancur secara tiba-tiba, tetapi cukup mudah untuk membayangkan bagaimana hal-hal terjadi setelah itu. Mu Suanyin telah menggunakan sisa kekuatannya untuk meluncurkan serangan itu dengan pedang putri salju, jadi dia tidak lagi mampu menahan serangan balik naga bertanduk kuno itu, karena itu, tidak ada keraguan bahwa guru dan muridnya telah terbunuh olehnya. Setelah itu semua kekuatan hidup terkuras dari naga bertanduk kuno itu. Setelah itu, tubuh kedua orang dan naga itu jatuh ke dalam penjara Inferno penguburan dewa. Naga bertanduk kuno pertama telah terbunuh oleh formasi terlarang Mu Suanyin dan dikuburkan di penjara Inferno penguburan dewa dan yang kedua juga berakhir dengan tujuan yang sama. Kedua naga bertanduk kuno telah mati, tapi tidak ada yang bisa mereka peroleh. Huo Ruli terdiam cukup lama, sebelum dia berkata dengan nada rendah, jadi itulah yang terjadi, saya baru saja turun untuk mencari mereka di penjara Inferno tetapi pada akhirnya tidak menemukan apapun, bahkan tidak ada mayat naga bertanduk kuno itu. Tampaknya mereka telah jatuh ke tempat yang sangat dalam di dalam penjara Inferno dan tubuh mereka akan hilang seluruhnya dalam waktu singkat. Inilah yang kami sebut takdir, ya, kata tetua sekte gagak emas sambil menghela nafas. Saat ini, pertama-tama kita harus memikirkan bagaimana menjelaskan masalah ini ke alam Snow Song, kata Yan Wanchang dengan suara berat. Mereka bahkan tidak membayangkan dalam mimpi mereka bahwa situasi tak terduga seperti itu akan muncul selama perburuan naga bertanduk. Dua naga bertanduk muncul di penjara Inferno penguburan dewa, dan akhirnya, keduanya binasa. Namun, mereka tidak hanya tidak mendapatkan satu pun sisik naga dari mereka, mereka juga harus menyaksikan kematian Mu Suanyin, Raja Alam Snow Song, dan murid langsungnya, Yun Ce. Saya khawatir kejadian kali ini akan menjadikan kita musuh bebuyutan dari Alam Snow Song, kata tetua sekte burung vermilion sambil tersenyum pahit. Mu Suanyin telah mengunjungi alam Dewa Api untuk membantu mereka berburu naga bertanduk namun akhirnya meninggal di penjara Inferno penguburan dewa. Mengingat kedudukan dan reputasinya di alam Snow Song, sudah jelas bahwa jika sekte Divine Ice Phoenix mengetahui kematiannya, mereka akan sangat sedih dan marah.
Masalah ini tidak hanya melibatkan Mu Xuanyin, jika Yunce baik-baik saja, dengan bakatnya dalam elemen, kemungkinan besar seseorang sekuat Mu Xuanyin akan muncul di alam Snow Song, di bawah dukungan penuh dari Sekte Divine Ice Phoenix, tapi sekarang, bahkan Yunce pun punya. Meskipun impian alam Dewa Api mereka telah gagal, mereka tidak menderita kerugian sedikit pun di pihak mereka. Apa yang perlu ditakutkan tentang alam Snow Song tanpa kehadiran Mu Xuanyin? Tanya seorang tetua Sekte Phoenix. Ini bukan masalah ancaman yang mereka timbulkan, kata Yan Juhai tanpa daya. Alasan terbesar yang menyebabkan Raja Alam Snow Song dan muridnya mengalami nasib tragis, adalah keengganan kami untuk mempercayai Yunce. Jika saat itu, kami menghubunginya melalui transmisi suara untuk memperingatkannya terlebih dahulu, kami dapat menghindari hasil seperti itu. Hah? Yan Wanchang terdiam. Kami tidak bisa disalahkan karenanya. Siapa yang mempercayai kata-kata itu pada saat itu? Penatua Sekte Phoenix membenarkan dengan nada malu-malu. Saya merasa tidak perlu khawatir, kata tetua Sekte Gagak Emas. Tanpa Mu Xuanyin, alam Snow Song pada dasarnya tidak pantas ditempatkan setara dengan alam Dewa Api kita. Mereka bahkan mungkin tidak punya nyali untuk meminta pertanggungjawaban kita. Jika ada yang benar-benar berani meminta penjelasan, kami akan mengusir mereka kembali ke wilayahnya. Meskipun kami gagal mendapatkan naga bertanduk itu, kematian Mu Xuanyin jelas bukan hal buruk bagi kami. Omong kosong. Mendengar kata-katanya, Huo Ruli mengangkat alisnya karena marah. Kapan kita dari alam Dewa Api turun ke level orang-orang hina dan tak tahu malu itu? Tidak peduli kebencian apapun yang kita simpan terhadap mereka sebelumnya, faktanya dia datang ke sini dan mati karena kita. Oleh karena itu, kita harus memberikan penjelasan yang tepat kepada alam Snow Song. Aku, Huo Ruli, masih merasa malu. Ya, itu adalah kesalahan bicara orang tua ini. Penatua Sekte Gagak Emas segera menundukkan kepalanya, sambil bergumam di dalam hatinya, Master Sekte membenci alam lagu salju sebelumnya, dan terutama sangat membenci Mu Xuanyin. Kenapa dia tampak berubah dalam 2 hari ini? Jatuhnya Master Ilahi adalah masalah besar bagi seluruh alam dewa. Oleh karena itu, tidak butuh waktu lama sampai beritanya tersebar, kata Yan Wanchang. Jika kita tidak memberikan penjelasan kepada alam Snow Song, kita mungkin akan dipandang dengan hina oleh semua wilayah di wilayah ilahi. Master Sekte, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah Anda ingin menghubungi Snow Song Realm dengan transmisi suara, sekaligus? Tanya tetua Sekte Burung Vermilion sambil menghela nafas. Yan Wanchang merenung cukup lama, sebelum menggelengkan kepalanya. Mari kita rahasiakan apa yang terjadi hari ini untuk sementara waktu. Setelah memberikan tanggapan yang baik terhadap kemarahan alam Snow Song selama beberapa hari ke depan, kami kemudian akan memberitahu mereka tentang hal itu melalui transmisi suara. Yan Juhai menganggukkan kepalanya dan Huo Ruli juga tidak keberatan. Orang-orang terkemuka di alam Dewa Api ini meninggalkan penjara Inferno penguburan dewa dengan emosi yang sangat rumit di dalam hati mereka. Ketika dia keluar dari wilayah penjara Inferno, Yan Wanchang tiba-tiba menghentikan langkahnya dan menghela nafas berat. Pantas saja alam Dewa Naga bisa menjadi penguasa seluruh alam. Lebih baik, tidak memancing kemarahan ras naga.